Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya IKD Dwi Yogiswara dari LPTK Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Nomor peserta 30 20 3610 10 20 01. NIM 25 40 136. Saya akan melakukan uji kinerja di SMA N1 Basarang dengan materi kodifikasi Weda pada kelas 12. Terima kasih, selamat menyaksikan. Menjadi puji. Om Swastiastu. Asal puji. Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Sebelumnya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Salah satu pimpin Prasetyo, kita maju. Ikuti. Om Pawitra. Awitrawam. Sarwastam. Gato Piwa. Dasmare. Pundari Katsam. Komang Prasetyo. Hadir Pak. Hadir. Kadek DI. Hadir Pak. Putu Rasya. Hadir. Putu Petra. Hadir semua ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hadir Pak. Sehat semua ya? Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang Weda. Masih ingat nggak apa itu Weda? Apa itu Weda? Kitab suci agama Hindu. Apa lagi? Ya, sumber pengetahuan. Weda itu adalah kitab suci agama Hindu dan juga sumber pengetahuan. Pengetahuan apa yang termuat dalam Weda? Kalau di Weda ini, kalau kemarin itu banyak ya. Ada pengetahuan tentang rohani, tentang ketuhanan. Ada juga pengetahuan tentang duniawi. Oke. Tapi udah jelas ya? Kan pengetahuan dalam Weda itu ada banyak kan? Ada rohani dan duniawi. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar tentang kodifikasi Weda. Apa itu kodifikasi Weda? Apa yang kalian ketahui tentang kodifikasi Weda? Kodifikasi Weda adalah proses pengumpulan dan pengelompokan wahyu-wahyu suci Weda oleh Maharishi Vyasa yang terdiri menjadi 4 kitab utama, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Oke, bagus banget nih. Jadi kodifikasi itu adalah pengelompokan atau pembagian ya. Lalu pertanyaan kedua, kenapa Weda itu perlu dikelompokkan? Ada yang mau jawab? Kenapa Weda itu perlu dikelompokkan? Ya, Petra? Agar dapat dipahami dan diamalkan dengan benar oleh umat Hindu karena berisi berbagai aspek pengetahuan yang sangat luas, mulai dari ajaran etika, moral, ilmu pengetahuan hingga filosofi tentang Tuhan. Jadi pengelompokan di sini, pengelompokan Weda itu bertujuan untuk tadi yang seperti dijelaskan oleh Petra, untuk mempermudah
kita menafsirkan dari isi-isi Weda. Ini ada tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, murid mampu memahami kodifikasi Weda. Yang kedua, murid mampu menguraikan pokok-pokok dari isi Weda. Kita masuk ke pembagian Weda. Nah, kita masuk dulu ke tadi, catur Weda. Sebelum kita kenal sekarang Weda itu ada Sruti dan Semerti. Weda itu awalnya cuma ada 4, yaitu Weda biasa atau catur Weda itu. Weda, Weda, Sama Weda, dan Atharva Weda. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan ajaran-ajaran baru lagi. Ajaran baru ini bukan kepercayaan ya, maksudnya ajaran-ajaran ilmu pengetahuan. Maka Weda itu dibagi jadi 2 kelompok lagi. Ada Sruti yang didengar, merupakan wahyu langsung dari Tuhan yang diterima oleh Maharsi dalam keadaan semedi. Yang kedua, Semerti. Semerti ini yang diingat, hasil ingatan, tafsir atau penjelasan berdasarkan ajaran Sruti. Jadi keduanya ini saling berkaitan. Sruti, catur Weda dulu, baru Sruti, baru Semerti. Tapi pada sekarang yang kita ketahui kodifikasi itu dibagi cuma jadi 2, Sruti dan Semerti. Catur Weda itu masuk mana? Catur Weda. Sruti apa Semerti? Masuk ke Sruti. Oke. Lanjut. Di sini ada penugasan untuk kalian. Nanti bentuk 2 kelompok, kalian ada 10 orang kan? Berarti satu kelompok ada 5 orang. Nanti bentuk kelompok, ada kelompok Weda Sruti dan kelompok Weda Semerti. Mau dipilih? Saya yang milih apa kalian yang milih? Ini Pak. Oke. Nanti kira dibentuk kelompoknya, tulis sama namanya. Pilih kalian mau yang mana? Oke, sebelum ya. Tugasnya itu nanti kalian membuat infografis. Tahu infografis kan? Nah, semacam poster yang berisi ya info-info singkat. Isinya apa aja Pak? Nih, ada definisi Weda, Sruti dan Semerti. Misalnya Weda Sruti itu apa? Weda Semerti itu apa? Bagaimana kodifikasinya? Nanti itu ada mungkin ciri-ciri, tujuan, apa yang kalian temukan dalam kalian hasil pencarian kalian. Oke, karena kalian kan kita ada lab nih. Jadi saya sudah izin juga dengan pengelola lab. Jadi kita akan melakukan pengerjaan tugasnya di lab komputer. Jelas? Duduknya per kelompok ya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Baik. Selamat mengerjakan. Waktunya kurang lebih 20 menit ya. Oke. Selamat mengerjakan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke. Kita kembali ke tempat sana untuk presentasi. Jangan lupa dikirim filenya ya. Baik, Pak. Oke. Sekarang kita akan presentasi. Yang pertama dari kelompok 1 dulu. Jadi, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Niwayang Dede Apriani beserta rekan saya Putri Celestini, saya Maria Stilyoman. Saya Komang Prasetyo. Saya dari Baik, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kodifikasi Weda Sruti. Baik, di sini akan dijelaskan oleh Nimadis Astriana. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke materi kodifikasi Weda Sruti. Kelompok 1. Yang pertama ada definisi Sruti. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kami ingin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya bernama Nimadi Sumarni dari kelompok 2. Pertanyaan kami yaitu, apa saja contoh penerapan Weda Sruti dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana bisa dipahami pertanyaannya? Baik, kami bisa dipahami. Ini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penerapan ajaran Weda dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut kami, penerapan ajaran Weda dalam kehidupan sehari-hari ada 7. Yang pertama, Trimita Karana, seperti menjaga hubungan baik dengan Tuhan, manusia, dan alam. Yang kedua, ada Tatwa Masih, seperti menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Bisa dipahami kelompok keluar? Ya, bisa. Oke. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Oke, tadi penjelasannya bagus ya, rinci sekali. Tadi ada reklamasi, terus ada apa lagi? Angin cari tidak dulu ya. Nah, itu kan semua dari isi-isi yang ada di kitab suci. Nah, sudah tadi tuh contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin bertanya juga nih, kalian sebagai generasi muda, khususnya agama Hindu, bagaimana cara kalian mempelajari kitab suci Weda, khususnya Shruti, tanpa membandingkan dengan kitab yang lain? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu bagaimana kami sebagai generasi muda dalam mempelajari kitab suci Weda, baik Shruti maupun Smriti, tanpa membedakan kitab suci lain. Sebagai generasi muda Hindu, kami atau kita mempelajari kitab suci Weda, baik Shruti maupun Smriti, tanpa membedakan kitab suci lain bisa dilakukan dengan sikap terbuka, toleran, dan bijaksana, seperti memahami makna universal dari Weda, lalu mempelajari dengan sikap terbuka dan hormat, mewujudkan nilai toleransi dalam tindakan, dan tidak membeda-bedakan. Bagaimana Pak? Jadi intinya dalam mempelajari Weda Suci khususnya harus terbuka gitu ya, toleransi dan menerima ajaran-ajaran lain itu, gitu ya? Ini bagus, terima kasih. Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup ya? Oke. Kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Kalian 2 kelompok tadi sudah presentasi sangat bagus. Dari pemaparan materi, terus kalian menjawab pertanyaan, dan desain infografis kalian juga menurut saya sudah bagus-bagus semua. Kalian sudah bisa memanfaatkan media teknologi kayak Canva kan, terus mungkin ChatGPT dan sumber-sumber lain. Bagus tadi dah. Apa aja yang kita dapatkan dari awal? Pertama, dari Weda. Apa itu Weda? Pengetahuan suci. Terus tadi ada kodifikasi Weda. Kodifikasi Weda. Apa aja? Jadi simpulan kita hari ini adalah Weda pengetahuan suci, itu pengetahuan rohani dan duniawi. Terus Weda itu awalnya diajarkan dari guru ke murid berdasarkan dari apa ya? Dari mulut terus ke mulut. Lalu Maharshi Vyasa menyusun kitab suci Weda itu dan membagi menjadi 4 bagian yang disebut Catur Weda. Kalau ऋषि Vyasa menyebutnya Weda Vyasa. Lalu seiring dengan bertambahnya pengetahuan, maka Weda itu dikodifikasikan lagi menjadi 2, Shruti dan Smriti. Catur Weda itu masuk mana tadi? Shruti. Oke, masuk Shruti. Udah paham semua ya? Kita masuk ke refleksi. Apa hal baru atau informasi baru yang kalian dapatkan setelah mempelajari kodifikasi Weda? Yang menjawab? Hal baru yang kalian dapatkan? Saya Pak, Oke, apa Mas Tio? hal baru yang dapat kami ketahui mengenai Smriti yaitu mendefinisikan yang ada di Weda Smriti, lalu dapat mengetahui ciri-cirinya yang ada di Weda Smriti, dapat memahami isi-isinya, pokok Weda Smriti dan kedudukan Weda Smriti. Hal baru yang didapatkan oleh Prasetyo tadi, definisi, ciri-ciri, pokok, dan kedudukan ya. Ya, Ini pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Sama dari presentasi kelompok 1, apa kelebihan dan kekurangannya menurut kelompok 2. Begitu juga sebaliknya, dari presentasi kelompok 2, apa kelebihan dan kekurangan menurut kelompok 1.
Oke, kelompok berapa dulu yang mau menyampaikan? Kelompok satu dulu. Oke, kelompok 1. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan? Ya. Saya akan menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari penjelasan kelompok 2 tadi. Ya. Kelengkapan materinya sudah baik. Saya menjelaskan dan ketepatan menjawabnya juga sangat bagus. Namun Materi sudah bagus, tapi infografisnya, itu infografisnya maksudnya desainnya ya? iya Pak. Oke, berarti kekurangannya di desain. Hampir sama ya, anunya kelebihan dan kekurangan. Secara materi juga lengkap. Tadi saya sudah lihat infografis kalian. Materinya memang bagus, sudah lengkap, ringkas, padat. Kalau masalah desain ini tergantung selera aja ya. Ya. Bisa dipahami materi kita hari ini? Oke, jelas ya? Oke. Untuk tadi kan kalian infografisnya itu secara singkat kan, ringkas. Untuk penugasan kalian di rumah nanti, kalian bikin makalah atau laporan, bebas mau makalah mau laporan, cantumkan dari kalian kan sudah kayak contoh tadi seperti ada mantra itu dibuat lagi lebih rinci untuk bahan belajar kalian. Minggu depan berapa? 2 minggu cukup? Oh, oke, berarti minggu depan 2 minggu ya dikumpul ya? Ya. Materi kita udah selesai hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Silakan salah satu. Om mantra hinam. Hinam, Kriya Hinam, Kriya hinam. Bhakti Hinam, Bhakti